Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Husaini, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Regular B angkatan 2018, dengan NIM 1810312610033. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang peluang pasca pandemi. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di tengah krisis, ada sebuah peluang, tergantung bagaimana kita memaknainya. Pandemi COVID-19 telah mengubah hidup kita secara signifikan, baik cara kita bekerja, pandangan kita soal kesehatan, gap antara si kaya dan si miskin, dan sebagainya. Beberapa perusahaan langsung diserbu oleh konsumen, seperti Zoom, Amazon, dan Peloton, sebuah perusahaan yang menyediakan peralatan olahraga di rumah. Namun, di sisi lain, industri seperti hospitality, restoran, travel, dan hiburan merasakan dampak yang signifikan. Di tengah semua perubahan dan tantangan bisnis yang dihadapi, pasti ada peluang yang bisa kita raih. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dalam video ini. Pertama, dunia pasca pandemi. Selama puluhan tahun, perusahaan banyak melakukan investasi jutaan dolar untuk peralatan meeting secara virtual. Dan selama itu pula, tidak ada perkembangan yang signifikan. Namun, dalam beberapa minggu sejak pandemi COVID-19, hidup kita telah berubah 180 derajat. Hidup kita telah berpindah dari offline ke online. Dan mayoritas bisnis bisa dijalankan dengan jarak jauh. Ada fakta yang menarik. Di awal tahun 2020, hanya 16% transaksi pembelian barang eceran dilakukan via kanal digital. 8 minggu setelah pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, jumlahnya meningkat hingga 27% dan terus meningkat. Menariknya lagi, 10 tahun pertumbuhan hanya dicapai dalam waktu 8 minggu. Ini menandakan betapa hebatnya manusia dalam beradaptasi dalam setiap kondisi. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana bisnis ke depannya pasca pandemi COVID-19? Tentu saja tidak ada yang bisa memberikan prediksi yang akurat. Namun, yang pasti ada 2 hal yang jelas. Pertama, warisan pandemi COVID-19 adalah sebagai akseleran, alias mempercepat transisi bisnis dari offline ke online. Kedua, pandemi COVID-19 akan menghasilkan kekayaan untuk berbagai peluang bisnis. Dalam sejarah manusia, kita telah bertahan hidup dari berbagai tantangan, mulai dari pandemi, perang, dan depresi ekonomi. Tantangan ini tentu saja berat, namun seiring berjalannya waktu, periode krisis tersebut merupakan waktu yang paling produktif di sepanjang sejarah manusia. Generasi yang berhasil bertahan dan bangkit dari tantangan yang berat akan siap pada tantangan lain di masa depan. Tren pertama yang diungkapkan adalah yang kuat akan menjadi semakin kuat. Sebagai gambaran, walaupun terjadi krisis ekonomi akibat pandemi, pasar saham Amerika Serikat tetap kuat pada tahun 2020. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang kuat akan diuntungkan. Mereka bisa membeli perusahaan yang lebih kecil dengan harga yang murah akibat kondisi keuangan mereka yang lemah. Dampaknya, momen pandemi dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi pasar dan memperkuat posisi mereka. Para investor juga melihat perusahaan tidak lagi pada kondisinya saat ini, namun mereka menghitung potensi perkembangan perusahaannya. Itulah yang membuat para investor menghargai Tesla senilai 4 perusahaan yang digabung, yaitu Toyota, Volkswagen, Daimler, dan Honda. Padahal, pada tahun 2020, Tesla hanya memproduksi sekitar 510.000 mobil, sedangkan 4 produsen mobil lainnya memproduksi sekitar 26 juta mobil. Kedua, lingkungan kerja setelah pandemi. Dari semua efek pandemi, mungkin salah satunya yang paling terasa adalah perubahan tempat kerja. Jika biasanya setiap hari kita datang ke kantor untuk bekerja, sekarang bekerja bisa di mana saja. Padahal sebelum pandemi, ide kalau semua orang bisa bekerja dari rumah banyak ditolak oleh para petinggi di perusahaan besar. Namun, pada Juni 2020 lalu, sekitar 82% eksekutif di perusahaan berencana untuk membiarkan karyawannya untuk bekerja dari rumah, dan 47% dari mereka bersedia untuk menawarkan sistem bekerja dari rumah untuk para karyawan. Tentu saja hal ini bukan cuma-cuma. Biaya untuk menyediakan tempat kerja karyawan juga besar, mulai dari sewa bangunan, biaya operasional, dan sebagainya. Namun, dalam kondisi keuangan perusahaan yang terbatas, ini merupakan pilihan yang boleh dibilang cukup ideal. Perusahaan diuntungkan atas penurunan biaya operasional. Di sisi lain,
karyawan juga diuntungkan dari sisi fleksibilitas. Namun, tentu saja bekerja dari rumah juga punya tantangan tersendiri. Tidak semua orang punya rumah yang cukup luas dan tempat kerja yang nyaman. Bagi beberapa orang, bekerja dari rumah justru lebih sulit, bukannya lebih mudah, apalagi bagi orang tua yang punya anak kecil. Kedepannya, perusahaan bisa menggunakan opsi work from home sebagai salah satu benefit bagi karyawan. Jadi, karyawan tidak harus bekerja 5 hari seminggu, namun mereka bisa memilih bekerja 3 hari di kantor dan 2 hari di rumah. Saya rasa ini pilihan yang cukup ideal. Di sisi perusahaan, mereka bisa menyewa gedung lebih kecil karena jumlah karyawan yang datang juga lebih sedikit. Di sisi karyawan, mereka mendapat fleksibilitas dan terhindar dari macetnya pergi dan pulang kantor setiap hari. Perlu diingat, apabila pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang bisa dikerjakan dari rumah, apakah perusahaan bisa merekrut karyawan dari wilayah lain untuk menggantikan kamu dalam rangka menekan biaya operasional? Ini adalah tantangan para pekerja ke depannya. Bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih kepada perusahaan? Apabila tidak, maka perusahaan bisa saja merekrut karyawan dari kota lain untuk menekan biaya gaji karyawan. Ketiga, cara berbisnis setelah pandemi. Dalam setiap krisis keuangan, uang yang tersisa di kas perusahaan merupakan bahan bakar yang penting. Ketika uang itu habis, tentu saja perusahaan bisa bangkrut. Banyak contoh perusahaan yang kelihatannya tumbuh pesat ketika ekonomi sedang naik. Namun, ketika mengalami krisis ekonomi, perusahaan itu langsung bangkrut. Ini yang harus dipahami apabila kamu adalah seorang pengusaha. Setelah pandemi, bisnis akan berusaha membuat struktur keuangannya dari pengeluaran tetap menjadi pengeluaran tidak tetap. Maksudnya bagaimana? Contoh yang paling baik adalah Uber. Perusahaan transportasi tersebut tidak punya armada mobil. Bukan hanya itu, supirnya juga bukan karyawan Uber, mereka adalah mitra perusahaan. Jadi, ketika terjadi pandemi, dan setiap orang diminta untuk di rumah, penghasilan Uber tentu saja terganggu. Namun, di sisi lain, mereka mampu memotong 60 hingga 80% biaya operasional perusahaan. Beda cerita dengan perusahaan sewa mobil bernama Hertz. Perusahaan ini memiliki ribuan lokasi rental mobil yang tersebar di Amerika Serikat dan dunia. Ketika terjadi krisis ekonomi, Hertz berada di ambang kebangkrutan karena pendapatannya anjlok. Tapi biaya operasionalnya tetap tinggi. Sama halnya dengan Airbnb, perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya di industri hospitality. Airbnb tidak memiliki gedung yang menyediakan akomodasi bagi para tamu. Mereka ibaratnya menggunakan properti orang lain untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ketika pendapatannya merosot, Airbnb tidak harus membayar cicilan properti, karena biaya itu dibayarkan oleh sepemilik rumah. Beda cerita dengan hotel atau tempat akomodasi lain yang masih harus membayar cicilan setiap bulan. Ini merupakan sudut pandang yang menarik. Coba cek lagi bisnis yang kamu sedang jalani. Berapa banyak biaya yang selama ini menjadi biaya tetap, mulai dari bangunan dan sebagainya. Jika sudah, coba dipikir secara kreatif, apakah biaya operasional ini tetap, bisa diubah dan bisa menjadi biaya operasional tidak tetap. Di setiap krisis, pasti ada peluang. Manusia yang mampu beradaptasi, dialah yang akan jadi juaranya. Sekian video dari saya, terima kasih.